Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, untuk video kali ini kita akan belajar mengenal bangun ruang. Jadi di sini kita akan tahu bagaimana bentuk suatu bangun ruang dan apa saja ciri-cirinya. Nah, untuk bangun ruang yang pertama yaitu di sini ada kubus. Di mana ciri-ciri kubus itu memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang luasnya sama, dan sisi-sisi yang sehadap itu sejajar. Yang kedua, memiliki 12 rusuk sama panjang dan memiliki 8 titik sudut. Jadi di sini ada persegi ya. Berdasarkan ciri-cirinya tadi, dia tuh memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Jadi sisi yang depan ini bentuknya persegi, sisi yang samping sebelah kanan juga persegi, sisi yang atas, sisi yang bawah juga bentuknya persegi. Dimana kalau persegi itu sisi-sisinya sama besar, panjang sisinya kan sama besar gitu ya. Di sini luasnya sama dan sisi-sisi yang sehadap itu sejajar. Sehadap itu yang seperti apa? Misalnya ini sisi yang sebelah kanan sehadap dengan sisi yang sebelah kiri itu. Jadi sejajar itu kalau misalnya sisi-sisinya ini diperpanjang gitu ya, itu mereka tidak akan saling bertemu, akan selalu sejajar terus gitu, tidak akan berpotongan seperti ini. Lalu yang kedua memiliki 12 rusuk. Rusuk itu yang mana? Ini rusuk nih. Kerangka-kerangkanya ini namanya rusuk. Ya, ada rusuk juga. Ini juga rusuk. Begitu ya. Ada 12 dan memiliki 8 titik sudut. Ini dia yang namanya titik sudut. Titik sudutnya ada 8 titik sudut. Nah, kalau misalnya di sini kita punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H gitu. Tangan sisi yang sejajar adalah sisi A, B, C, D, berarti sisi yang di bawah ini. Ya, sisi yang di bawah ini sejajar dengan sisi E, F, G, H dengan sisi yang di atas. Sisi bawah sejajar dengan sisi atas. Lalu ABFE. ABFE berarti sisi yang depan. Sisi yang depan ini itu akan sejajar dengan sisi yang belakang. Yaitu apa? DCGH. Sisi depan sejajar dengan sisi belakang. Sisi belakang DCGH. Ya pokoknya. Jadi sisi depan sejajar, atas sejajar dengan bawah, depan sejajar dengan belakang, kanan sejajar dengan kiri. Dan kanan BCGF sejajar dengan kiri. Oke, lalu ke rusuknya, rusuk-rusuk yang sejajar yaitu rusuk AB sejajar dengan DCEFGH. Nah, kita bikin lagi lah di sini ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Rusuk AB sejajar dengan ini AB. AB itu berarti yang rusuk yang dari kanan ke kiri gitu ya. Sejajar dengan DC dari kanan ke kiri juga. Sejajar dengan EF dari kanan ke kiri juga. Sejajar dengan GH. Lalu
Tusuk BC. BC itu dari depan ke belakang. AD depan ke belakang juga. PH juga depan ke belakang. FG pun depan ke belakang. Lalu tusuk EA. EA itu berarti tusuk dari atas ke bawah. Atas ke bawah. FB dari atas ke bawah juga. GC pun yang dari atas ke bawah. HD dari atas ke bawah. Dan di sini nama titik sudutnya itu titik sudut A, titik sudut B, titik C, titik sudut D, dan seterusnya. Itu untuk yang kubus. Lalu selanjutnya di sini ada balok. Balok itu sebenarnya kurang lebih sama dengan kubus gitu. Cuma kalau kubus itu kan tusuknya sama panjang semua. Kalau balok ini rusuk yang sejajar yang sama panjang. Berarti rusuk-rusuk yang ada di sisi depan itu dia sama panjang dengan rusuk-rusuk yang ada di sisi belakang gitu. Ini sama panjang dengan ini sama panjang dengan ini. Yang atas yang bawah itu juga sama panjang dengan yang belakang. Oke, misalnya di sini ada balok ABCD EFGH, di mana sisi-sisinya yang sejajar itu ABCD sejajar dengan EFGH. ABCD sejajar dengan EFGH. Ya, ABCD berarti kan bawah sejajar dengan atas. Yang bawah sejajar dengan yang atas. Sisi bawah sejajar dengan sisi atas. Nih, terus yang ini sisi ABFE berarti sisi depan sejajar dengan sisi belakang. Terus BCGF sisi sebelah kanan sejajar dengan sisi sebelah kiri. Terus tusuk AB sejajar dengan DC. Tusuk AB sejajar dengan DC, sejajar dengan EE, sejajar dengan AG. Terus selanjutnya tusuk BC, berarti kan dari depan ke belakang ya BC. Sejajarnya juga dari depan ke belakang nih. Lihat, FB. Terus terakhir sisi yang dari atas ke bawah itu FB sejajar dengan GC, sejajar dengan EA, sejajar dengan AD. Dan titik-titik sudutnya sama. Titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, D, dan seterusnya. Ada 8. Nah, selanjutnya adalah bangun ruang prisma tegak segitiga. Ini dikatakan prisma tegak segitiga karena alasnya itu bentuknya segitiga ya. Nih, karena si alas bentuknya segitiga, jadi namanya prisma tegak segitiga. Prisma itu memiliki luas alas dan tutupnya itu sama. Jadi luas alas, nih luas yang bawah, itu sama dengan luas yang atas. Prisma tegak segitiga. Kalau ini ya jadinya. Prisma tegak segitiga. Ada juga prisma tegak segi 4. Itu karena alas dan tutupnya bentuknya segi 4. Ini
Terus ada juga nanti prisma tegak segi 5, karena bentuk alas dan tutupnya itu segi 5. Nah, itu. Ini kan bentuknya segi 5, ini segi 4, ini segi 3. Oke, dimana ciri-ciri yang segitiga ini memiliki 5 sisi. Dia itu punya 5 sisi, punya sisi tegak, sisi tutup, dan sisi alas. Untuk sisi tegaknya ada 3 ya. Apa aja? Nih, sisi yang sebelah kanan B, C, F, E. Lalu sisi yang sebelah kiri, yang sebelah sini itu A, B, E, D. Dan sisi yang belakang yaitu A, C, F, D. Terus tadi sisi tegak, sekarang dia punya sisi alas. Alasnya bentuknya segitiga ya. Alasnya bentuknya segitiga A, B, C. Dan sisi tutup yang bentuknya segitiga juga E, F, D. Oh ya, untuk sisi tegaknya ini, untuk prisma itu selalu berbentuk persegi panjang. Kalau sisi alasnya tergantung kan, tergantung dia itu prismanya prisma apa gitu. Kalau dia prisma tegak segi 5 berarti alasnya dan tutupnya segi 5. Jadi kalau untuk sisi tegaknya itu selalu bentuknya persegi panjang. Nah, selanjutnya memiliki 9 rusuk. Katanya memiliki 9 rusuk. Rusuk alas itu ada 3. Apa aja? A, B, B, C, dan rusuk AC. Rusuk yang tutup juga dia ada 3. E, F, E, D, dan F, D. Lalu sisi yang rusuk yang tegak itu juga ada 3, yaitu DA, EB, dan FC. Lalu untuk titik sudutnya itu ada titik sudut A, B, C, D, E, F. Itu ya teman-teman untuk bangun prisma segitiga. Kita lanjut ke bangun berikutnya, yaitu 5 segi 4. Sama nih dikatakan segi 4 juga karena si alasnya itu bentuknya segi 4. Dan karena alasnya bentuknya segi 4, dia dikatakan prisma segi 5 segi 4. Oke, nanti ada juga namanya misalnya 5 segitiga ya. Namanya 5 segitiga. Nah, untuk si 5 segi 4 sendiri itu dia punya 5 sisi. Punya 5 sisi itu ada 5 sisi itu ada 1 sisi alas. Apa berarti di sini? Kalau dari bangun yang ini berarti sisi alasnya A, B, C, D, dan ada 4 sisi tegak. Ada apa aja? Ada sisi yang ini ya, yang depan ya. Yang depan itu berarti DAB, lalu sisi yang belakang
itu TDC sisi kanan, itu TBC, dan sisi kiri itu TDA. Kan sisi empatnya ada 3, sisi alasnya ada 1, jadi totalnya ada 5. Oh iya, dan sisi tegak si limas itu akan selalu berbentuk segitiga. Sisi tegak limas akan selalu berbentuk segitiga. Selanjutnya, dia memiliki 8 tusuk. 8 tusuk ini ada tusuk alas, rusuk tegak. Nah, rusuk yang alas itu AD, BC, CD, dan D. Lalu rusuk tegaknya TA, B, TC, dan BD. Jadi total rusuknya ada 8. Lalu di sini dia memiliki 5 titik sudut. Dan salah satunya adalah titik puncak. Ini yang namanya titik puncak. Titik sudut A, B, C, D, dan puncak. Jadi totalnya ada 5. Itu untuk limas segi 4. Nah, gimana dengan limas segitiga? Dan misalnya nanti ada limas segi 5, itu bisa kalian cari ya ciri-cirinya bagaimana. Limas segitiga. Kalian cari, lanjut saja ke bangun ruang yang kelima, yaitu tabung. Tabung ini bentuknya sama kayak kaleng susu ya, sama kayak kaleng susu, terus sama kayak celengan juga, celengan kaleng itu bentuknya tabung. Nah, di mana ciri-cirinya itu memiliki 2 rusuk lengkung. Rusuk lengkung itu ini nih, rusuk atap dan rusuk alas. Ya, namanya rusuk atap atau tutup dan rusuk alas. Dimana terus memiliki sisi alas, sisi lengkung, sisi alas dan atap. Sisi alas dan sisi atap tertutup yang berbentuk lingkaran. Nah, ini alasnya. Alasnya bentuknya lingkaran, tutupnya juga bentuknya lingkaran. Di mana si alas tutupnya? Si alas tutupnya ini luas alas tutup sama dengan luas alas sama dengan luas tutup. Luas alasnya sama dengan luas tutup. Nah, kalau lingkaran kan ada jari-jarinya ya. Terus sini jari-jari, ini jari-jari, ini juga jari-jari. Oke. Terus memiliki satu sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Ini nih, sisi ininya itu namanya selimut tabung. Selimut tabung. Dan dia itu tidak memiliki titik sudut. Nah, kalau misalnya si tabung ini kan ada tabung.
kalau misalnya tabung ini kita bongkar ya, kita potong gitu, kita belah, ini nanti akan berbentuk seperti ini. Jadi ada tutup yang bentuknya lingkaran, terus ada alasnya juga yang bentuknya lingkaran, dan si selimut tabung ini itu akan berbentuk persegi panjang. Dimana ini kan kalau persegi panjang sini panjang, ini lebar ya. Nah, lebarnya ini adalah tinggi tabung, sedangkan yang panjangnya ini adalah keliling alas tutup. Oke, itu untuk bangun ruang tabung. Ya, bangun ruang yang keenam adalah kerucut. Di mana ciri-ciri kerucut itu dia memiliki satu rusuk lengkung, yang dimana satu rusuk lengkung itu ini yang ada di alasnya. Ini rusuk lengkung yang ada di alas. Lalu memiliki titik puncak. Ini ya yang namanya titik puncak. Lalu memiliki sisi alas berbentuk lingkaran, ya alasnya tadi bentuknya lingkaran, dan memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Ini namanya selimut kerucut. Nah, kalau misalnya si kerucut ini kita belah, kita potong kayak tabung tadi, itu akan kayak gini gambarnya. Jaring-jaringnya akan seperti ini. Jadi ini adalah alas, ini adalah selimut. Ya, ini tinggi tabung, di sini tinggi kerucutnya. Ini sisi lengkung pada selimut ini itu akan nilainya sama dengan keliling alas. Jadi ya, di garis lengkung pada selimut ini nilainya itu nanti akan sama dengan keliling alasnya, yang dimana keliling alasnya ini kan bentuknya lingkaran. Itu untuk kerucut. Yang bangun yang ketujuh yaitu bola. Kita sering ya yang anak-anak laki kan main bola gitu. Dimana ciri-ciri bola itu dia cuma punya satu sisi. Terus dia tidak memiliki titik sudut dan dia juga tidak memiliki result. Sini memiliki jari-jari. Jadi dari pusat bola ini ada jari-jarinya, pusat bola ke yang belakang sana itu juga jari-jari. Dari pusat bola ke atas juga jari-jari. Pusat bola ke depan sini juga itu ada jari-jari. Nah, itu tadi kita udah belajar ciri-ciri apa aja tadi. Ada kubus, balok, prisma, 5 segi 3, 5 segi 4, dan yang terakhir ini tadi bola. Ini teman-teman ciri-ciri ya dari suatu bangun ruang. Nah, untuk PPT-nya ini nanti akan aku share di link deskripsi yang ada di bawah. Link deskripsi. Jadi nanti PPT-nya akan aku upload di blog yang ada di link deskripsi. Nah, itu tadi yang hari ini kita pelajari, yaitu mengenai ciri-ciri bangun ruang.
Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.